Kemudian apa yang diperlukan, kita memerlukan code editor, Sublime, Notepad atau VS Code. Kemudian ini tag dasarnya, tag dalam HTML itu seperti apa, dan tag yang di dalam body. Yang tanda lebih kecil atau lebih besar ini itu dikenal dengan tag system. Kemudian kita bahas hyperlink. Sekarang nanti kita langsung ke praktek membuat form seperti ini, sedikit CSS. Persiapan yang harus dimiliki itu teman-teman pertama harus mempunyai exam, menginstal exam di komputer atau di laptop kalian. Kemudian mempunyai kode editor, membuat scriptnya, itu bisa pakai Sublime, Notepad++. Di sini kita samakan aja biar enak, kita menggunakan VS Code. Lalu browser utama bisa Chrome, bisa Mozilla dan lain sebagainya. Oke, ini yang tiga buah ini yang diperlukan untuk mata kuliah ini. Di web server instalasinya ada di apacefriend.org. Panduannya bisa masuk ke YouTube saya ini. Kalau mau cari, cukup cari Manarai panduannya. Kemudian saya cukup cari sini. Oke. Nah, ini ada di sini, instalasi nanti nyambung ke sini. Cara menginstal examnya seperti apa. Kemudian dia ada juga panduan membuat website dengan Bootstrap 5. Nanti kita akan praktek juga. Oke, selanjutnya kita buka Visual Code-nya. Kita mencoba kemarin membuat sebuah form. Kita buat folder dulu. Next sebelumnya, oke. Sebelumnya setelah kita install exam pp akan muncul seperti ini. Kemudian nanti kita bekerja di phpMyAdmin sini, phpMyAdmin-nya membuat database-nya. Nah, di sini ada dua buah tipe, yaitu DDL dan DML. Kemudian ada select delete yang merupakan rukun dari DML. Mbak Triana kemarin ada kesulitan nggak membuat HTML-nya? Enggak sih, Pak. Enggak. Oke. Pak, kalau pakai WEM bisa? Bisa, pakai web bisa. Exam PP, perhatikan kita lihat buka di lokal disknya, C-nya, kemudian buka folder exam PP, lalu kita buka htdoc. Nah, di sini nanti semua file-file kita akan ada di sini. Di sini dsam htdoc, nanti kita buat folder baru. Kita coba program 1 ya. Oke. Buka di sini. Nah, di sini kita buka open foldernya biar masuk di program 1. Ada di sini. Lalu kita buat sebuah file, new file, misalnya contoh, misalnya index.html. Kemarin kita sudah praktek. Nah, ini adalah struktur dasar dari HTML. Title adalah judul dari dokumen. Nah, semua yang ada di dalam di antara body itu akan ditampilkan pada browser kita. Contoh, saya buat ini judul. Kemudian kita simpan. Nah, kita lihat. Oh ya, extensionnya yang harus diinstal ya. Extension yang membantu kita menginstal, cari live server.
kita lihat di sini extension, kita lihat live server. Nah, yang ini ya, yang ini diinstal live server pertama, kemudian Prettier, double T, ini juga diinstal. Ini membantu kita dalam pengkodingan. Oke, bisa dicatat. Enaknya ini begitu kita klik, kita bisa muncul lambang Go Live di sini. Kita klik Go Live, akan langsung tampil masuk ke browser kita. Oke, selanjutnya kita buat kemarin praktek sebuah form ya. Kita klik enakan ini form. Sini kita mengenal atribut input. Apa? Selanjutnya, Patrick, habis input apa? Type, tipenya apa? Kita gunakan text. Karena nanti yang kita ambil adalah teks. Name. Buat lagi biar cepat. Perhatikan penamaan ini tidak harus sama dengan misalkan ini nama, misalkan ini adalah input nama. Ini input email. Kita simpan, kita lihat di browser kita. Muncul seperti ini. Apa yang kurang di sini? Mas Taufan, Jumlah karakter mungkin, Pak. jumlah karakter Iya. bisa nanti jumlah panjangnya ya. Ini bawa width istilahnya. Punya karakternya bisa kita tentukan. Yang kurang apalagi? Iya, Pak. Apa yang kurang nih dari sini? Ini konteksnya isi membuat form ya, Pak. Iya, membuat form. Kalau membuat form berarti harus ada button di bawahnya. Button apa tuh? Button untuk button input, button send. Button send atau button kirim ya. Oke, lanjut ya. Oke, kita masukkan adalah tombol button. Button untuk mengirim dokumen kita nantinya. Oke, kita buat value-nya kirim. Oke, kita tutup. Kita lihat. Nah, sudah ada tombol kirim. Oke, di sini kita lihat sebuah form yang kita saya share saja.
Kalau ini masih kelihatan nggak di layar? Masih, Pak. Masih ya, aman ya berarti ya. Jadi sebuah web dinamis kita gampang lah, bukan bukan istilahnya gampang ya, untuk mendesain halaman web tuh bisa satu atau dua. Nah, sekarang kalau misalkan kita buat, oh sorry, ini harusnya kita rubah jadi jangan indeks. Nah, kita bikin sebuah file lagi dah, file lagi misalkan welcome HTML. Oke. Sebelum saya beranjak kemari ya, kita beranjak kemari, kita membuat sebuah halaman untuk biar bisa TikTok ya, kalian. Itu bagaimana kita cukup kita ketikkan HTML. Ini adalah welcome page. Kemudian nantinya di sini kita akan menggunakan buat pembeda aja. Kemudian kita praktek menggunakan link, hyperlink. Ke halaman Oke, kita simpan, kita go live. Jadi kalau kita klik ke halaman form, dia akan kemari linknya. Nah, nanti di sini di indeksnya kita buat juga seperti ini. Biar cepat. Kita pindahkan di sini. Nah, ini larinya alamatnya ke halaman welcome. Ini kita ganti halaman. Ada pertanyaan? Sekarang kita praktek langsung ke hyperlink nih. Jadi hyperlink itu bisa ke halaman yang berada di dalam atau di dalam folder kita, di dalam halaman kita. Bisa kita langsung hyperlink itu keluar atau ke alamat langsung, misalkan ke Google, misalkan kita larikan ini ya ke halaman Yahoo. Berarti di sini ya kita rubah, ganti alamatnya dengan Yahoo. Ke halaman detik. Contoh misalnya ini ke website detik.com. Jadi kalau misalnya kita tekan sini, itu akan lari ke detik.com. Oh, ini koma, sorry, ganti, salah.
Oke. Nah, bagaimana kita cara mengolah? Lanjut ke pertemuan, pembahasan dari materi kali ini. Kita akan membuat sebuah tabel, sebuah database dan sebuah tabel dengan menyimpan inputan dari ini. Kalau kemarin kan hanya praktek bikin form ya. Terus bagaimana kita membuat inputan dari sini? Nantinya kita akan mengenal bahasa pemrograman PHP di sini. Jadi untuk HTML itu adalah bahasa dari kita mengenal client side dan server side. Kalau untuk HTML adalah bahasa pemrograman client side. Kemudian untuk PHP-nya sendiri itu adalah bahasa server. Apa itu client side, server side? Di sini client side berarti sesuatu yang dilakukan atau dijalankan di sisi user atau pengguna. Server side, bahasa pemrograman web yang pengolahan datanya dilakukan oleh komputer server penyedia. Apa itu server penyedia? Internet, kemudian Apache, ya, kalau Microsoft IIS, dan sebagainya. Itu bahasa yang tidak bisa dijalankan di sisi klien. Untuk apa? Perhatikan tabel gambar berikut ini. Web browser dari sisi klien kita ya, client side, memproses bahasa klien itu HTML, CSS, dan JavaScript. Kita buat sebuah form, kita meminta request ke dalam web server, kepada web server, yaitu Apache, IIS, dan lain sebagainya. Kemudian dengan menggunakan script PHP atau bisa ASP, Ruby, Python, dan sebagainya. Dari situ menghubungkan script itu menghubungkan ke database. Database yaitu bisa berupa MySQL, Oracle, SQL Server, Postgres, dan lain sebagainya. Setelah kita meminta atau mengirimkan, dia akan menghasilkan hasilnya ke scripting lagi. Lalu dari sini bahasa script server ini dikirim kembali ke web server. Nah, dari sini kemudian mendapatkan respon ke dalam web browser. Jadi kalau kita klik 2 kali file HTML, kita klik ini dia akan tampil. Tetapi kalau misalkan dia extensionnya PHP, dia tidak akan tampil. Yang akan ditampilkan hanya berupa scriptnya saja. Lanjut ya. Penulisan sintak semikolon digunakan tanda seperti ini, PHP. Ada tak menutupnya. Kemudian di akhir setiap baris sintak harus ada titik koma seperti ini. PHP Eho belajar program PHP yuk, kita buat seperti ini contohnya. Buat contoh 1.php. Oke. Lihat sini. Eho belajar menggunakan PHP atau kita bisa ganti ini keyboard saya agak ngaco nih. Nah, ini file PHP ini sudah ada di sini kan contoh PHP. Kalau kita klik, kita buka di menggunakan browser,
misalnya ini. Nah, dia nggak akan tampil seperti ini. Karena dia bahasa server. Dia tidak bisa dibuka menggunakan HTML apa klik 2 kali atau langsung buka, nggak bisa karena dia bahasa server. Jadi kita memerlukan web server. Web server itu ada di WAM, ada di XAMPP dan lain sebagainya. Makanya kita perlu menginstal XAMPP. Nah, ini ada sebentar dasar lagi yang kita akan bahas. Ini contoh variabel yang digunakan sebuah nilai dimulai dengan tanda dolar. Oke. Nah, di sini kita memerlukan sebuah exam PP yang berupa Apache dan PHP sudah masuk. Kita jalankan kalau kita sudah install, kita tinggal panggil aja. Ini kita hidupkan Apache dan MySQL-nya. Kalau sudah hijau seperti ini, kita klik admin di Apache-nya, maka akan tampil seperti ini. Malah tutup ya sebesar ini. Nah, di sini kita klik, kalau sudah muncul seperti ini berarti examnya jalan. Perhatikan alamatnya adalah localhost ya. Dia berjalan di komputer kita sendiri. Jadi dia fungsi dari XAMPP adalah membuat sebuah server di dalam komputer kita sendiri. Jadi kita tidak perlu langsung terkoneksi dengan internet. Kita bisa membuat server kita sendiri. Ini adalah tampilan dari PHPMyAdmin. Nanti untuk pelajaran database atau mata kuliah database akan dibahas. Kita akan membuat sebuah database. Kita klik baru untuk menampung dari form tadi. Oke, di tahap PHPMyAdmin ini kita buat sebuah database baru. Contoh, misalkan belajar satu aja, apa misalkan belajar satu. Kita buat. Setelah membuat database, kita diminta untuk memberikan nama tabel. Selain database, ada nama tabelnya. Nama tabelnya kita buat misalkan tampung atau buku tamu atau buku tamu itu terserah kalian, atau kumpul ya terserah sih. Ini contoh aja, misalkan lebih enak sih kalau tabel itu sesuai dengan jenis formnya ya. Kalau formnya form apa namanya buku tamu, kita masukin buku tamu. Misalkan formnya data karyawan, masukkan. Ini saya coba. Nah, berapa kolom yang kita minta, yang kita buat? Ini bisa kita boleh 4, sementara 4 dulu nanti kita buat, atau 2, 3. Tapi kita lihat di sini yang kita buat itu hanya email dan nama dan email. Nah, di sini biasakan selalu untuk kolom pertama itu kita menggunakan ID. Bisa ID atau nomor. Jadi ada sesuatu yang menjadi kunci yang berbeda dengan yang lain, disebutnya primary key. Nah, primary key itu apa? Primary key itu sesuatu yang unik. Contohnya nomor. Nomor kan bisa berurutan, bisa kita buat unik. Kemudian apa yang unik selain nomor? Name itu kan setiap orang berbeda. Di sini karena kita tidak menggunakan name atau tidak menggunakan nick atau nip dan sebagainya, ini kita membuat primary key-nya adalah ID integer, kita kasih panjang berapa, misalkan 3.
Kemudian inputan tadi form ini ya, nama dan email aja ya. Nama kita tipenya adalah varchar, label karakter, panjangnya 25. Kemudian lagi email. Email kita masukkan lagi varchar berapa, 20, terserah. Nah, di sini diingat kita membuat sebuah, kita klik sini auto increment. Auto increment itu database akan membuat menambah satu terus berurutan. Jadi kita tidak perlu membuat nomor, dia akan berurutan. Lalu setelah itu cukup, ini nggak usah dulu, kita simpan ya. Data ini sesuai dengan file index yang tadi kita input. Nah, tadi kita buat ini ada apa, nama dan email. Nah, ini yang kita akan tambah adalah ini, nama dan email. Jadi ini cuma 2, nama dan email. Kita simpan. Kalau ada tambahan kita tinggal tambah di sini bisa. Sudah menyimpan. Nah, ini kalau ada perubahan kita misalkan kurang nih ininya, kita klik aja. Kemudian kita ganti. Ubah. Di sini ada ubahnya nih. Tergantung bahasanya. Di sini masih kosong datanya, lihat ID, nama dan email. Nah, fungsi database ini ada nanti menampung seluruh inputan yang kita masukkan di form ini yang kita buat. Nah, nanti ini disesuaikan aja ya database form. Kalau misalkan kemarin sudah bikin formnya berapa banyak, misalkan ada 5 form, nama, email, alamat dan sebagainya, tinggal tambahkan saja ya. Ini saya kasih contoh 2 dulu. Kalau alamat menggunakan teks area dan sebagainya. Nah, kalau sudah kita buat seperti ini, kita sudah taruh di sini, filenya sudah ada di mana? Filenya sudah ada di example phtdocs ini, ya semua file dokumennya ada di dalam sini. Ya. Kita bisa panggilnya begini. Jadi kita panggil jangan di sini lagi, nggak hidup, ini kan hal accept aja. Localhost. Nama foldernya tadi apa? Program 1. Nah, muncul langsung di sini. Karena program 1 otomatis semua file yang bernama index akan bukan semua file, pokoknya file hanya satu yang bernama index itu akan dipanggil. Oke, jalan semua. Nah, tadi ada file yang kita buka dengan menggunakan klik 2 kali. Ini contoh 1 PHP-nya. Kalau kita buka ini nggak kebuka, kita panggil dari sini. Nah, ini dia akan jalankan di sini. Kenapa kalau kita klik langsung tidak akan muncul? Karena dia adalah bahasa PHP, itu bahasa server dari sisi client server, dari sisi server, bukan dari sisi klien. Nah, HTML itu adalah bahasa klien. Oke, data yang di sini akan kita masukkan ke dalam database ini. Kita buka lagi.
apa namanya visual code-nya, buka lagi. Sorry. Oke. Perhatikan untuk form itu dia ada atributnya. Dari form ini kita mau aksinya kemana nih? Kita mau apakan form ini? Ada variabel namanya action. Metodenya adalah post. Actionnya itu ke file ya. Actionnya ke file mana? Kita misalkan ya contohnya kita simpan titik PHP. Ya. Nah, metodenya maksudnya tadi adalah metodenya. Metodenya ada dua, ada post, ada get. Ini kita tidak bahas soal dialog. Kita ada post dan ada get. Perbedaannya adalah post itu untuk mengirimkan inputan kita ke dalam database. Sedangkan get itu mengambil data dari database untuk ditampilkan ke browser. Saya ulangi lagi, metodenya ada dua, post dan get. Untuk post itu contohnya adalah form input. Form input itu seperti ini, kita kirim buku tamu atau input data pegawai dan lain sebagainya, itu adalah inputan. Itu menggunakan metode post atau kirim. Jadi kita mengirimkan data inputan kita agar tersimpan ke dalam database. Itu post. Contohnya tadi, data karyawan, input data mahasiswa, dan lain sebagainya. Sedangkan get adalah untuk mengambil data. Kebalikannya, kita ambil data, kita minta data ke database diambilkan untuk ditampilkan ke dalam browser. Contohnya apa untuk get? Atau untuk get untuk memvalidasi benarkah inputan kita atau sudah samakah dengan yang ada dalam database. Bisa disebutkan contoh untuk get-nya apa? Masih, Pak. Masih Pak. masih bingung. Enggak, Pak. Ya kalau enggak gimana, Mbak? Mbak Mutia. Kalau get itu biasanya untuk nomor telepon, Pak. Nomor telepon, yang lain? Nomor telepon itu input. Contoh untuk get adalah login. Login itu kita menginputkan username dan password kita untuk disamakan dengan database. Tuh, Iya, benar, Pak. contohnya. Login, Pak. Tadi habis ngecek codingan saya sih. Jadi metodenya itu perbedaan metode post dengan metode get. Untuk post adalah kita menginput inputan kita ke dalam database. Sedangkan get itu mengambil data dari database dulu untuk divalidasi atau ditampilkan di dalam browser. Contohnya adalah login. Login itu berarti kan datanya sudah ada dalam database kan. Validasi benar atau tidak. Nah, itu perbedaannya. Okay. Kemudian actionnya setelah formnya dikemanain nih? Nah, kita akan mengirimkan data ini ke file simpan PHP. Nanti kita akan buat simpan PHP. Kalau sudah kita simpan ini, kita tampilkan di browser kita. Sini. Di sini kalau kita inputkan misalkan nama, email, ini saya baru di reset laptop, settingan keyboard berubah ini. Oke, misalkan seperti ini.
Nah, kalau kita kirim, dia yang kita minta adalah ke simpan PHP. Dia nggak tampil, tapi akan ditulis simpan PHP, not found, karena belum kita buat. Oke. Berarti di sini kita harus membuat sebuah file baru dengan nama simpan.php. Oke, di sini kita buat biasakan membuat ini dulu. Oh ya, kita nanti akan sebelumnya kita membuat koneksi file koneksi ya, koneksi ke database-nya. Ini kita buat dulu variabelnya. Selalu dimulai dengan tanda pagar. Nama di sini adalah variabel untuk pengiriman seperti ini. $_post. Kemudian setelah kita buat variabelnya, kita buat query-nya. Kita perintahkan untuk database adalah insert into. Insert into-nya kemana nih? Kita lihat di apa? Hostnya. Ini saya kemarin lagi. Oh, nggak kelihatan ya. Kelihatan nggak? Oh, saya nggak kelihatan. Kita lihat di tadi mana indeksnya. Nah, lihat variabelnya, name-nya. Oh, ini variabelnya input nama dan input email. Nah, berarti di simpannya ini adalah input nama dan email. Oke. Kita lihat dulu coba. Insert into. Di database-nya adalah hilang. Database adalah mau masukkan ke dalam kumpul ya, database belajar 1. Tabelnya adalah kumpul. Berarti di sininya adalah insert into kumpul. Masukkan ke dalam tabel kumpul. Set nama
benar gak komanya? Oke. Set nama adalah nah, yang email adalah email. Jangan lupa kita MySQL-nya. MySQL. Nanti buat file koneksi. Nanti di copy aja ya nanti. Sebelumnya kita buat include dulu. Oke. Nah, ini script dari simpan yang untuk mengolah data yang dari form input nama dan email tadi. Kita kelola di sini. Kuncinya di sini insert into-nya. Insert into kemana? Ingat nama tabelnya apa? Belum nama database ya. Nanti database masuk di koneksi. Kemudian set namanya, nama dalam tabel database-nya apa? Ini misalnya ini nama, ya ini masuk ke sini. Nama email masuk ke sini. Variabel email yang kita ambil. Ini adalah nama tabelnya, nama tabel. Nama yang di dalam kolom email masuk email. Ini harus sama. Nah, kita buat koneksinya nih, kita buat koneksi PHP sekarang. Kenapa terpisah koneksi PHP? Bisa aja masuk ke dalam sini, tapi nantinya akan setiap nanti kita buat file PHP yang menghubungkan database harus kita buat lagi. Nah, jadi kita buat aja sebuah file koneksi PHP. Jadi kita tinggal panggilan dengan apa? Include nama file tadi. Jadi sini kita untuk menghubungkan ke database-nya, kita buat koneksinya dulu. Oke. Dasarnya adalah kita menggunakan koneksinya menghubungkan host, kemudian user, password, dan database-nya kita setting dulu di sini. Jadi yang pertama adalah host, karena hostnya adalah localhost. Maka di sini kita klik localhost. Kemudian setelah host, user, variabel usernya. Karena kita menggunakan kita buat root.
Lalu passwordnya kita kosongkan saja. Nah, password ini kita kosongkan nanti kalau misalkan sudah di-upload ke website, kita membuat website, ini harus kita buat passwordnya ya. Ini karena kita di localhost, kita kosongkan saja. Kemudian kita deklarasikan database-nya. Database-nya, apa nama database-nya? Tadi masih ingat nama database-nya apa? Database-nya adalah belajar satu. Kita buat koneksi. Koneksi. Dalam database-nya, MySQL query. Connect. Konekkan semua, host, user, password, dan database. Host, kemudian user, kemudian password, kemudian database. Kita tutup, kita simpan. Oke, jika sudah, kita akan jalankan di file tadi. Kita klik. Nah, kita klik, berarti sudah masuk ke simpan nih. Karena disimpan itu tidak ada, kita lihat dimasukkan nih di sini, di database kumpulnya ini. Kita klik kumpul. Belum masuk. Ya. Localhost, benar, root. Maksudnya password, benar. Database-nya belajar satu, benar yang masuk database-nya. Satu. Besok. Di sini. Kesalahan berarti kita lihat di sini. Kenapa tidak masuk? Kita cek lagi koneksi. MySQL Connect. Oke, benar database belajar satu. Benar database belajar satu. Oke. Benar. Tabelnya adalah kumpul. Benar, kita cek lagi. ID, nama dan email. Oke, kita cek. Ini nggak ada masalah. Ayo sama-sama kita cari. Ada. Boleh kita cek di sininya. File indeksnya. Input email, input nama. Kita simpan. Ada yang salah? Perhatikan di belakang ini tidak pakai titik koma. Cek lagi ya. Ini ada, saya tadi lupa menambahkan titik koma. Oke, baik, kita cek lagi di sini. Kita balik dulu nih. Jadi kalau misalnya kita klik ini nggak langsung kosong, tapi kembali ke, nah ada salah,
koneksi simpan PHP line 8. Kita lihat. MySQL query koneksi. Oh, koneksinya nggak pakai dolar nih. Dari koneksi. Nah, ini ya jangan sampai begitu kita kirim kosong, kita tambahkan baru aja nih ini apanya, supaya dia kembali lagi ke file form tadi. Kita balikin lagi location. Motif file index ya. Oh, ini lupa ketik. Astaga, jangan lupa. Ini di keyboard saya nih, kalau saya tanda petik larinya ke add. Oke, sudah kita simpan, Ctrl S, kita balik lagi. Oke, kita kirim, klik. Nah, kembali di sini kan. Nah, kita cek, benar nggak sudah masuk ke database-nya. Di sini, tuh, nah, masuk. Ini Tatiana, gmail.com, berarti sudah masuk. Kita tambah baru lagi, misalkan siapa? Agung. Agung @yahoo misalkan. Oke, kan @nya kan salah kan. Tukar tombolnya. Sudah. Kita cek lagi di sini sudah masuk atau belum. Klik. Nah, di sini kita bisa belajar betapa hanya kurang petik atau kurang titik koma saja, sintak tidak akan menjalankan perintahnya. Kemudian kuncinya juga yang sering salah adalah, perhatikan di file indeks ini, nanti kita ganti jadi form ya, indeksnya kita ganti ya. Nama dari ini, inputan ini nih, nama ini kan judulnya ya, judul jadi pertanyaan. Nama dari inputan ini adalah apa? Ini name-nya biar nggak ketukar, saya ganti dengan nama input name. Jadi hasil yang dimasukkan semua di dalam inputan dari nama itu, saya kasih tempatnya itu adalah input name. Jadi kotaknya itu saya kasih nama input name. Bisa diganti, misalkan hanya nama aja, atau email ya sama dengan email. Kenapa saya bedakan input name dengan input email segala macam, bukan disamakan dengan nama adalah nama, email adalah email. Ini untuk membedakan, untuk kalian bisa paham, oh ini hasil ini dari mana sih, ini dari mana sih, dan sebagainya. Kuncinya ada di sini, input name. Nah, diperhatikan lagi, nah dari sini lagi diolah oleh simpan, karena kita kan exitnya adalah ke simpan PHP, kita lihat lagi kuncinya di sini. Nah, setelah kita kenapa saya masukkan input koneksi PHP ini, biar tadi sudah saya bahas ya, supaya nanti kita buat file lagi tidak perlu kita, kalau saya tidak buat koneksi PHP, nantinya semua file harus ada ininya nih, diketik lagi dari ulang, ketik lagi, jadi setiap di
halaman PH, setiap halaman file PHP harus mengetikkan ini semua di dalam sini sebelumnya. Nah, ini untuk meringkasnya aja, cukup sebuah file dengan nama koneksi PHP untuk menghubungkan kita ke dalam database. Kita buat satu buah file dengan nama koneksi. Kita buat variabel name ini, kita jelaskan ngambil dari mana variabel name ini. Yaitu kita ambil dari postnya input name, yaitu kotak pertama tadi. Kemudian email kita ambil dari kotak email. Apa nama kotak email itu apa? Input email. Misalkan nanti tambahkan satu buah lagi alamat. Ya, kita deklarasikan dolar alamat, dolar underscore post, input alamat. Itu kunci pertama. Keduanya adalah query-nya. Query-nya adalah karena kita memasukkan data ke dalam database. Jadi perintah database adalah insert into. Insert into-nya kemana? Ke dalam tabel. Nama tabelnya apa? Nah, di sini kebetulan saya buat nama tabel adalah kumpul. Misalkan nama tabel ada data karyawan atau karyawan, yang masukkan ganti itu dengan karyawan. Tergantung dari nama tabel database-nya. Kemudian kita set tuh dari kolom nama itu apa yang mau dimasukkan. Kita variabel nama kita masukkan. Variabel nama itu apa? Variabel nama itu adalah input nama. Kemudian email. Variabel email yang di atas ini deklarasi di atas ini. Ini. Jadi yang ini itu harus sama dengan yang ini. Yang ini harus sama dengan yang ini. Paham ya? Nah, kemudian kita buat MySQL query dolar koneksi dengan query. Koneksi ini ngambil dari koneksi ini nih. Dan query ini ngambil dari sini. Oke. Nah, ini bisa ditampilkan, bisa enggak. Tapi kita tampilkan supaya setelah kita simpan, itu kita mintanya mau kembali lagi ke file semula. Nah, ini kalau misalkan kembali ke file form atau kembali ke file hasil, bisa. Karena kita belum buat untuk menampilkan datanya, kita buat sini kembali lagi ke indeks. Ada pertanyaan sebelum kita buat untuk file sebuah tampilan? Oke, kita lihat, perhatikan sini sudah 2 input. Ya, kalau misalkan ada yang kosong segala macam ataupun hanya satu yang terisi, nama aja berarti ada yang salah di variabelnya, di setnya, di sininya. Oh, bener gak nih? Jika salah satu yang terisi. Ini kalau kita input lagi, ya. Nah, satu lagi deh kita input. Oke. Masuk ya. Oke, kemudian kita buat satu buah file lagi. Hasil atau lihat. Nah, enak apa file hasil aja lah. Hasil titik PHP. Kalian kita bikin langsung. Hasil input. Contoh aja.
lebih kita buat tabel ya, enak lebih kita buat tabel, atau kita nggak usah bikin. Kita lihat kalau kita tidak bikin tabel, kita masukkan dulu script PHP-nya. Oke. Nah, di sini kita enaknya ini tinggal kita masukkan dulu include. Kalau seperti saya jelaskan tadi, kalau kita nggak buat file koneksinya terpisah, kita mesti ngetik tuh satu-satu tuh host, username, password, database, dan lain sebagainya. Itu kita ketik satu-satu. Nah, di sini enaknya kita menggunakan include. Kita apa ya? Kita ini aja ini nama ininya tampil. Kita lihat tampil. SQLi query, kita gunakan query-nya. Kita apa koneksi. Kemudian perintahnya itu tampil perintahnya adalah select. Masalah select semua yang ditampilkan, select bintang from-nya from nama tabelnya tadi apa? Kumpul ya. Nama tabel adalah kumpul. Oke, tampil MySQL query-nya jangan lupa koneksi ke dan perintah database adalah select bintang. Kita akan menampilkan seluruh data yang dari tabel kumpul. Oke. For each tampil so echo tabel. Di sini kita buat tabelnya, lupa. Tabel border, tabel border. Di bawahnya tabel border ini echo-nya, karena kita pulang table berarti kita pulang tr.
kemudian panggil jadi lalu jadi ketik jadi row nama titik email tutup tr-nya name tr si komponen it's oh yes. Nomor sama dengan 1 biar tiap urut deh. Terus keyboard saya error nih. Insert koneksi PHP. Rapi. Sekali query koneksi select bintang kumpul. Oke, benar, tapi salah. Objek tampil as row. Oke. Hood. Ini warna yang beda nih. Harusnya ada kesalahan maksudnya. Jadi row. Beda. Nah ini kita bisa ngelihat kesalahan kita nih karena ini harusnya biru juga nih sesuai dengan tak pembukanya. Oh, it's sini tadi ganti dengan lihat hasil. Coba kita jalankan. Salah nih. Online 16 benar. Oh, hasil.
belum ketutup. Sedikit kurang ya, salah. Pada itu dari awal, satu hasil table keyboarder dan input di koneksi PHP sudah ditutup, benar. Dan tampil SQL query kumpul, bentar ya nih, tanda tutupnya sudah. Ayo kita lihat mana ada kesalahan nggak, coba kita lihat. Oh ini dia, astagfirullahaladzim, ini belum ditutup. Bentar kan, lihat lagi. Terkadang hal-hal yang kecil bisa ganggu kita nih. Saya masih share kan ya? Masih Pak, masih. Ya. Oke. Nah, itu muncul nih. Define variable. Oh, karena kita belum memasukkan ininya nih, apa nomornya. Nah, kita lihat. Ini muncul ya. Tatiana Agung Abdul. Karena kesalahan kecil hanya cuma titik koma aja. Nah, tadi maklum mata tua. Kita tambahkan satu di sini. Karena kan pakai nomor ya. 7, 10, 14. Nah, berarti 7, 10, 14. Ya, Pak, salah tutupnya Pak, TD-nya Pak. Oh iya, ada ininya. Ya nih, saya baru reset apa laptop. Jadi saya kalau ngetik add jadi petik, petik jadi add, ketukar-tukar terus loncat juga nih. Sudah minta diganti kayaknya laptopnya. 7, 10, 14, 7, 10, 14. Oh kita bikin kepalanya dulu sih deh. Kepala headernya, judul-judul kolomnya. Nah, untuk membedakan bisa TD bisa TH. Nomor. Tuh kan. Nggak muncul lagi. Lagi TR. Oke, kita buat kepalanya, terus itu nomor TR cukup. Kita sini. Ini kalau misalnya salah minus kok. Sama dengan oke. Nih
maklum ya, kendala keyboard laptop jadul nih, Asus Pro tahun jebot. Nah ini supaya kita kembali ke form, nah kita mesti kasih link nih, hyperlink di sini nih. Oke, kita buat lagi di sini. HHREF kembali ke indeks. Oh, stop. Lupa. Kembali ke indeks. Kembali ke form. Kita refresh. Nah, kalau kita klik kembali ke halaman form, kita klik lihat hasil di sini. Kalau ditambahkan lagi, nama saya contoh, add-nya nggak muncul. Kita kirim. Kirim tidak ada hasil, nah, harus sudah masuk sini. Paham, Pak. Saya buat ini seperti ini. Kita panggil select bintang from kumpul. Jadi kalau kita cuma mau manggil beberapa kolom aja, kita ini bintangnya ganti dengan ke kolom yang kita inginkan. Oke, kemudian kita panggil row-nya, nama, email, kita baris dengan menggunakan tabel biar rapi. Kalau menggunakan tabel dia tidak akan rapi muncul. Demikian pertemuan kita kali ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah.